saudaraku semua, secara khusus bagi jemaat GKP Citerep dimanapun saudara berada, kiranya sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan hari ini saudara-saudara, kita akan bertemu kembali dalam acara yang sama walaupun berada pada situasi dan tempat yang berbeda. Namun saya yakin dan percaya bahwa kondisi ini tidak mempengaruhi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dia adalah Allah yang tetap ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan selamanya dia bersama-sama dengan umatnya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saudara-saudara, hari ini kita telah memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tentunya dapat memberikan kekuatan, memberikan sebuah penghiburan, bahkan membawa kita, menuntun kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Oleh karena itu saudaraku, untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada kesempatan hari Minggu ini, saudara, mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Sekalipun apa yang kami lakukan, yang biasanya kami boleh bersama-sama dalam gereja-Mu, untuk boleh bersama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kami masing-masing boleh beribadah di rumah. Tetapi kami percaya Tuhan, hal itu tidak membawa kami patah semangat. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa bahwa di tengah-tengah situasi yang seperti ini, sekalipun kami masing-masing beribadah di rumah, Tuhan Engkau menyertai. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami akan renungkan ini Bapa, Engkau boleh berbicara bagi semua kami, sehingga kami senantiasa memiliki kekuatan, bahkan memiliki sebuah pengharapan yang pasti dalam Engkau. Dan juga kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan di dalam kami menghadapi tantangan ataupun pergumulan yang saat ini kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah bagi kami, nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga melalui kebenaran-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, penghiburan, bahkan menjadi penuntun untuk kami melangkah di dalam menjalani hari-hari yang sulit saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan hari Minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 27 ayat 1 sampai 6, Mazmur 27 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terang dan keselamatan. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidup. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi nama Tuhan. Semua saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kita terpisah, tetapi Tuhan satukan kita di dalam kesempatan perenungan akan firman Tuhan pada saat ini.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, dan bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana ia melakukan, bagaimana ia mengaplikasikan akan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara yang kekasih, pada kesempatan ini satu tema yang kita akan renungkan, yaitu bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak di dalam kita menghadapi masa-masa sulit yang kita hadapi bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudaraku, di dalam pembacaan bagian firman Tuhan pada saat ini, yaitu dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, saudara-saudara, kita akan dibawa dalam satu suasana yang memberikan sebuah harapan, sehingga kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan ini, saudara. Sekalipun tentunya dalam kenyataannya kita berada di dalam satu situasi yang sangat menakutkan. Kita ada di dalam satu situasi yang sangat mengkhawatirkan, dengan adanya penyebaran virus yang begitu cepat dan tidak memandang bulu, yang menurut catatan hari kemarin, hari Sabtu, bahwa sudah lebih 1.000 yang positif mengalami virus ini. Nah, saudaraku yang kekasih, wabah yang melanda dunia sekarang tidak memandang latar belakang, baik itu orang itu kaya, orang itu miskin, beragama atau tidak, berpangkat atau tidak, terkenal atau tidak, semuanya tidak ada yang steril dari wabah ini, saudara. Dan tentunya melalui peristiwa ini Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa betapa terbatasnya engkau, hai manusia, sehebat-hebatnya engkau manusia, baik engkau seorang profesor, seorang doktor, ataupun seorang yang terkenal, tetapi menghadapi virus corona, kita tidak bisa buat apa-apa. Ya, semua ada dalam ketakutan, semua ada di dalam kekhawatiran. Lalu menjadi sebuah pertanyaan, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, ya, di dalam menghadapi tantangan yang demikian, menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, adakah kita mengandalkan diri kita? Adakah kita mulai meragukan Tuhan, bahkan meresponi berbagai macam respon yang salah? Saudaraku, pemazmur dalam firman Tuhan bacaan kita saat ini mengajak kita semua sebagai orang percaya untuk memiliki sikap yang benar di dalam kita menghadapi keadaan yang sulit ini. Melalui firman Tuhan ini juga kita diajak supaya kita punya hikmat, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak di dalam kita menghadapi tantangan ataupun menghadapi pergumulan yang berat yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Saudaraku, ada beberapa poin penting untuk kita renungkan pada bagian firman Tuhan pada hari ini, saudara. Yang pertama, sikap kita yang benar di dalam kita menghadapi keadaan yang sulit ini, saudara. Yang pertama adalah yaitu memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga, bahwa firman Tuhan katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam kita menghadapi pergumulan, bahkan di dalam kita menghadapi ancaman nyawa, ya, oleh virus corona saat ini, marilah kita memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Saudaraku, Daud dalam firman Tuhan ini yang menceritakan pengalamannya tentang kemahakuasaan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya. Bagaimana ia mengalami pertolongan Tuhan, ya, bahwa dia betul-betul merasakan ketika ia menghadapi berbagai macam tantangan, penjahat-penjahat yang akan memakan dagingnya, tentara yang berkemah mengepungnya, bahkan ada sebuah tantangan juga di dalam dirinya, peperangan dalam dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Semuanya itu, saudara, ia tetap merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, bahwa Allah satu-satunya lah sebagai tempat perlindungan. Dialah satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan petunjuk. Dialah satu-satunya Allah yang dapat memberikan penerangan bagi kita dalam situasi yang gelap itu. Ketika kita ada dalam persimpangan jalan, saudara yang kekasih, dialah satu-satunya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita dari segala ancaman yang mematikan.
Dialah satu-satunya Tuhan yang menjadi benteng kehidupan kita, benteng pertahanan kita yang teguh, yang tidak akan tergoncangkan oleh berbagai macam serangan di dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, ayat 3 katakan, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, maka sekalipun corona sudah membawa banyak korban, banyak berita yang menakutkan, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Aku tetap yakin bahwa Dialah terangku, Dialah keselamatanku dan perlindunganku yang teguh. Lalu sikap yang kedua, saudara, dalam menghadapi kondisi yang sulit ini, yaitu kita memiliki sebuah komitmen untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara, firman Tuhan katakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Saudaraku, satu kerinduan yang dalam bagi seorang pemazmur, yaitu dia diam di dalam rumah Tuhan. Artinya yaitu memiliki sebuah persekutuan yang intim secara pribadi dengan Allah. Ia merasakan kebersamaan dengan Dia. Dia mengalami kehadirannya di dalam segala aspek kehidupannya. Saudara-saudaraku, tentunya ini juga menjadi satu bagian penting bagi kita sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, untuk kita renungkan, yaitu memiliki keintiman dengan Allah. Di dalam menghadapi tantangan ini, saudaraku, kita harus memiliki sebuah hubungan yang erat dengan Allah, sehingga ketika kita menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan keadaan yang mencemaskan, menakutkan, mengkhawatirkan ini, saudaraku, kita jalani hari-hari ini dengan cara yang tepat, yaitu kita bergumul di hadapan Allah. Kita di sana mencoba untuk memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kenapa Tuhan izinkan keadaan ini terjadi? Sehingga bukan dengan kekuatan kita sendiri, kita bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mencoba untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam peristiwa ini. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah 2 minggu tidak beribadah bersama-sama di rumah Tuhan seperti biasanya, oleh karena situasi yang kurang memungkinkan. Tetapi saya yakin ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Saudara, dengan kita beribadah di rumah selama 2 minggu ini, saudara, dan kita belum tahu sampai kapan masa ini berakhir, maka saya mengajak kita untuk memaknai kondisi ini secara positif. Saudara-saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita lebih banyak waktu dengan keluarga untuk bersekutu bersama dengan Tuhan di rumah. Lebih banyak waktu untuk kita berdoa bersama. Lebih banyak waktu untuk kita membaca firman Tuhan bersama. Lebih banyak waktu untuk kita di tengah-tengah keluarga untuk sharing firman Tuhan bersama. Saudaraku, jadi saya mau katakan kepada kita, dengan kesempatan ini, bukan bersekutu dengan HP, ya, lalu baca postingan orang-orang lalu tertawa sendiri. Bukan juga kirim berita-berita yang nggak jelas dari mana asal usulnya. Bukan juga kirim berita-berita yang hoax begitu, yang justru membuat kepanikan di tengah masyarakat. Bukan juga untuk kesempatan untuk pergi liburan, piknik, jalan-jalan, ke mall dan sebagainya. Karena sekarang ini, saudara-saudara, ada banyak justru dengan waktu di mana kita semua ada di rumah, ternyata masih banyak orang-orang yang pergi ke mall, di jalan-jalan, bahkan mereka pergi ke tempat-tempat rekreasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saya mengajak kita, khususnya jemaat GKPI Citerap, di tengah-tengah situasi yang berat ini, mari kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena hanya dengan keintiman dengan Tuhanlah kita akan merasakan kehadirannya yang membawa damai dan sukacita di tengah kondisi
yang menakutkan ini. Kemudian saudara-saudaraku yang ketiga, sikap yang ketiga dalam kita menghadapi kondisi yang sulit ini adalah yaitu memiliki sebuah komitmen untuk senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan dan bahkan menikmati baiknya. Saudara, kerinduan pemazmur di dalam menghadapi tantangan, ia mau menyaksikan segala kemurahan Tuhan di dalam hidupnya dia. Ia tidak terpengaruh dengan keadaan. Ia tidak terpengaruh dengan tantangan, bahkan ancaman yang ia hadapi. Tetapi saudara-saudara, justru di tengah tantangan yang ia hadapi, ia mau menyaksikan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menyertai dalam perjalanannya. Nah saudara-saudaraku, seorang pemazmur di tengah-tengah tantangan yang ia hadapi, justru ia menyaksikan tentang pertolongan dan perlindungan Tuhan yang ia alami secara pribadi dalam hidupnya. Saudara-saudara, poin ini sangat penting untuk juga kita renungkan bersama-sama. Di dalam kita menghadapi pergumulan yang berat, mari saudara, jangan terpengaruh dengan keadaan, jangan terpengaruh dengan tantangan ini, jangan terpengaruh dengan pergumulan yang sedang kita hadapi bersama pada saat ini. Tetapi marilah saya mengajak kita semua, seperti pemazmur di dalam situasi yang seperti ini, tetapi yang menyaksikan segala perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Maka saya rindu supaya kita juga boleh menyaksikan segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, segala karya Allah, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang telah kita alami, yang telah kita rasakan di masa lampau sampai pada saat ini. Saudara-saudara, di akhir firman Tuhan ini, marilah kita memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi kenyataan yang sulit, yaitu memiliki keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Yang kedua, komitmen untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu komitmen untuk senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu. Firman-Mu telah disampaikan. Doa dan kerinduan hamba-Mu, biarlah Roh Kudus boleh bekerja bagi masing-masing pribadi, bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah. Ketika bersama-sama kami merenungkan firman Tuhan ini, biarlah Engkau boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga boleh kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan ini Tuhan, bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi kebenaran itu tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah dalam sebuah pengharapan yang pasti. Kami tidak takut, kami tidak gentar, tetapi dengan iman yang Tuhan tahu dalam hati kami terus melangkah sesuai dengan kehendak-Mu, dan dengan hikmat Tuhan kami menghadapi tantangan ini. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya bersama dengan Engkau kami akan mengalami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.